mulai dari tank tempur utama Merkava, roket artileri, pesawat tempur, dan peluru kendali antar benua. Inilah 10 teknologi militer Israel yang ditakuti dunia. Wilayah Israel relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok atau Amerika. Namun, ketika menyangkut militer, mereka termasuk yang terbaik di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini berada pada kondisi yang demikian terdepan dalam teknologi militer. Ini berkat keberhasilan organisasi Mossad dan pasukan elit Israel, serta rangkaian senjata canggih mereka yang mengesankan. Israel adalah pusat kekuatan teknologi, terbukti dari berbagai inovasi yang mereka hasilkan, termasuk mikroprosesor yang dipakai di laptop dan PC di seluruh dunia. Teknologi luar biasa Israel melampaui prosesor. Jika diintegrasikan ke dalam peralatan militer mereka, menciptakan kombinasi yang mematikan. Jika terjadi permusuhan dengan Israel, inilah beberapa senjata mematikan yang mereka miliki, yang kemungkinan akan dihadapi oleh musuh-musuhnya. Tank tempur utama Merkava. Tank Merkava adalah tank tempur utama dikembangkan dan diproduksi oleh Israel. Dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman di medan perang, baik dari udara maupun darat. Tank ini memiliki beberapa fitur luar biasa yang menjadikannya salah satu tank terbaik dan paling mematikan di dunia. Salah satu fitur menonjol dari tank Merkava adalah desain lambungnya, memberikan perlindungan bagi kru dan mesin dari serangan musuh. Tank ini dilengkapi dengan lapisan baja komposit di bagian depan, belakang, dan samping, serta pelindung reaktif di atas. Lapisan baja tank ini dapat menahan tembakan meriam, roket, dan rudal anti-tank. Selain itu, tank dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang disebut Trophy, yang dapat mendeteksi dan menghancurkan proyektil yang mengancam tank sebelum mereka mencapai targetnya. Tank Merkava juga dipersenjatai dengan persenjataan yang sangat mematikan. Senjata utamanya adalah meriam kaliber 120 mm smoothbore, mampu menembakkan peluru dengan daya ledak tinggi, dan rudal anti-tank Lahat. Rudal Lahat memiliki jangkauan hingga 9 km dan dapat menghancurkan target kendaraan lapis baja, bunker, atau helikopter. Selain senjata utama, tank ini dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm dan 12,7 mm, serta peluncur granat asap. Dengan teknologi canggihnya, tank Merkava adalah salah satu tank paling mematikan di dunia. Dapat beroperasi di berbagai medan dan kondisi cuaca, sekaligus memberikan perlindungan yang sangat baik bagi krunya. Tank juga terus dikembangkan dan ditingkatkan menghadapi tantangan baru di masa depan. F-15 RAM adalah pesawat serang multi-role yang dimiliki oleh Angkatan Udara Israel. Ini adalah varian khusus dari F-15E Strike Eagle, dirancang oleh McDonnell Douglas yang sekarang menjadi Boeing. Untuk memenuhi kebutuhan khusus Israel, spesifikasi pesawat ini mampu melakukan penerbangan jarak jauh, serangan terhadap sasaran darat dan udara dengan kecepatan tinggi dan presisi, tanpa mengandalkan pesawat pengawal atau dukungan peperangan elektronik. F-15 RAM dilengkapi pengaturan tempat duduk tandem untuk 2 anggota kru dan didukung oleh 2 mesin afterburning turbofan Pratt & Whitney F100PW220 dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar konformal CFT yang dipasang di samping intake mesin yang memperluas jangkauan dan kapasitas muatan pesawat. Pesawat ini juga dilengkapi dengan radar EPG-70E yang mampu melakukan operasi di segala cuaca, sistem peringatan radar Israel, dan layar yang dipasang di helm untuk pilot, dan juga bisa membawa berbagai senjata termasuk rudal jelajah turbo Popeye yang bisa diluncurkan dari bawah air dan diduga mampu membawa hulu ledak nuklir. Tentara infanteri perlu diangkut dengan keamanan dan perlindungan yang memadai,
Karenanya kendaraan lapis baja khusus yang mampu membawa tentara ini telah diciptakan. Biasanya kendaraan lapis baja yang digunakan untuk transportasi pasukan, menawarkan perlindungan standar dan tidak diperlengkapi untuk menghadapi tank. Tidak demikian halnya dengan kendaraan lapis baja Israel. Disebut Namer, kendaraan ini dapat menahan serangan apapun, termasuk serangan dari tank. Namer adalah kendaraan tempur infanteri berat berdasarkan sasis tank Merkava Mark IV, meskipun tidak dilengkapi dengan persenjataan berat seperti tank Merkava, tapi dapat membawa tentara infanteri dalam jumlah besar. Para personel dapat merasa aman saat diangkut oleh Namer karena menggunakan lapisan baja komposit dan reaktif yang sangat tebal menurut IDF. Namer adalah bahasa Ibrani dari Leopard adalah kendaraan lapis baja terkuat di dunia. Rudal Jericho ketiga adalah senjata paling ampuh di jajaran senjata Israel. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan dapat menjangkau hampir seluruh Timur Tengah dan meluas hingga ke Eropa dan Asia. Rudal ini memiliki sistem navigasi canggih dan kemampuan untuk menghindari pertahanan udara musuh. Rudal Jericho ketiga diklaim memiliki akurasi yang tinggi dengan radius target kerusakan seluas 350 meter. Rudal Jericho ketiga merupakan kemajuan dari Jericho sebelumnya 1 dan 2, yang telah dimiliki Israel sejak tahun 1970-an. Diyakini disimpan di gua bawah tanah dekat Tel Aviv untuk menjaga diri dari serangan yang tidak diinginkan. Rudal tersebut adalah bagian dari strategi Israel untuk mencegah agresi dari negara-negara tetangganya yang tidak bersahabat. Israel belum pernah secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir, tapi diperkirakan ada sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir. Rudal Jericho ketiga memiliki berat sekitar 30 ton dan panjangnya sekitar 15,5 meter, menggunakan bahan bakar padat dan dapat diluncurkan dari kendaraan peluncur berbasis roda atau rantai. Rudal tersebut memiliki 3 tahap propulsi bahan bakar dan dapat mencapai ketinggian maksimum 150 km dan dapat membawa bahan biokimia konvensional atau hulu ledak nuklir yang beratnya mencapai 1000 kg. Rudal Jericho ketiga merupakan ancaman besar bagi negara-negara yang bertentangan dengan Israel, khususnya Iran, yang diduga juga mengembangkan program nuklirnya sendiri. Iran mengancam akan menghapus Israel dari peta jika Israel menyerang fasilitas nuklirnya. Sebagai tanggapan untuk Israel yang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dan siap untuk mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Rudal ini adalah salah satu senjata pilihan utama Israel untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap Iran jika situasi memburuk. Peluru kendali anti-tank Spike. Sistem rudal Spike adalah sistem rudal anti-tank dikembangkan oleh perusahaan Rafael Advanced Defense Systems. Rudal Spike ini memiliki beberapa varian dengan jangkauan dan kemampuan berbeda. Salah satu varian tercanggihnya adalah Spike NLOS atau Non-Line of Sight yang dapat meluncurkan rudal secara akurat dengan jangkauan hingga 50 km. Rudal ini juga dapat mengubah target setelah diluncurkan atau menyerang target dari atas. Varian lain yang lebih kecil adalah Spike SR atau Short Range yang memiliki jangkauan hingga 1,5 km dan dapat dibawa oleh prajurit individu. Varian ini menggunakan laser dan detektor panas untuk mengunci target. Ada juga varian jarak menengah yang disebut Spike MR atau Medium Range yang memiliki jangkauan hingga 2,5 km. Dan menggunakan sistem penargetan yang sama dengan Spike SR, sistem rudal Spike dapat diintegrasikan ke dalam berbagai macam platform militer Israel, mulai dari tank hingga pesawat tempur. Sistem rudal anti-tank ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Pasukan pertahanan Israel memiliki sejarah yang panjang dalam penggunaan rudal anti-tank. Senjata anti-tank pertama yang digunakan oleh Israel adalah rudal SS-10 dan SS-11 buatan Prancis pada akhir tahun 1970-an.
lalu digantikan oleh rudal BGM-71 TOW buatan Amerika Serikat. Rudal TOW adalah rudal berpemandu kawat yang dilacak secara optikal. Di Israel dikenal sebagai OREF dalam layanan IDF. MAPATS, kependekan dari Man Portable Anti-Tank System, adalah rudal anti-tank yang dikembangkan oleh industri militer Israel sebagai penerus rudal TOW yang berpemandu kawat. MAPAT dapat beroperasi siang dan malam, menggunakan sistem panduan sinar laser yang diarahkan ke sasaran oleh penembak. Tidak seperti rudal anti-tank berpemandu kawat, MAPATS tidak memiliki kabel tambahan dan bisa ditembakkan dari atas air untuk sasaran angkatan laut atau dari laut ke darat. Peluncur senjata ini memiliki kemampuan elevasi lebih dari 30 derajat. Secara tampilan, MAPATS sangat mirip dengan rudal TOW 2. Pada tahun 1990-an versi terbaru dari MAPATS dikembangkan, menampilkan roket bahan bakar padat terbaru dan sistem panduan laser yang ditingkatkan dibandingkan pendahulunya. Rafael Advanced Defense Systems juga mengembangkan berbagai jenis hulu ledak untuk MAPATS, termasuk hulu ledak panas anti-tank yang mampu menembus lapisan baja armor reaktif, dan hulu ledak dengan daya ledak tinggi untuk menghancurkan bunker atau bangunan. Smasher adalah sistem peluncur roket serbaguna yang digunakan oleh militer Israel untuk menargetkan sasaran yang jauh. Nama Smasher mencerminkan kemampuan destruktifnya. Sistem ini adalah versi modifikasi dari M270 Multiple Launch Rocket System buatan Amerika yang juga digunakan oleh Israel dengan nama OREF. Smasher dapat membawa 12 roket dengan kaliber 227 mm yang bisa ditembakkan secara bersamaan atau berurutan. Salah satu keunggulan Smasher adalah kemampuannya meluncurkan berbagai jenis roket dengan hulu ledak yang berbeda tergantung pada kebutuhan misi. Smasher dapat menembakkan roket dengan daya ledak tinggi, roket penembus lapis baja atau roket berisi submunisi, maupun roket dengan kendali yang presisi. Roket-roket ini memiliki jarak jangkauan dari 15 km hingga 300 km, tergantung pada jenis roketnya. Smasher adalah sistem peluncur roket yang sangat fleksibel dan mudah dioperasikan. Sistem ini dapat dipasang pada kendaraan lapis baja, truk, atau kapal. Sistem dapat dioperasikan baik secara otomatis atau secara manual, menggunakan sistem pengendalian tembakan yang canggih. Smasher dapat berkomunikasi dengan sistem lain melalui jaringan data atau networking, memungkinkan penembakan terkoordinasi dengan unit lain. Smasher adalah salah satu senjata yang paling mematikan dan paling efektif di jajaran senjata militer Israel, yang dapat menghancurkan dengan cepat dan akurat sasaran strategis yang bisa menciptakan dampak psikologis yang signifikan terhadap musuh. MLRS Manatets adalah Multiple Launch Rocket System, dikembangkan oleh Israel, mampu meluncurkan roket atau rudal berbagai kaliber. Ia memiliki jangkauan yang dapat bervariasi dari 35 hingga 300 km. MLRS Manatets dioperasikan oleh Manatets, unit Korps Artileri, di Israel Defense Forces. Salah satu keunggulan utama MLRS Manatets adalah kemampuannya untuk mengirimkan serangan yang efektif dan sangat akurat di dalam segala kondisi cuaca. Ia juga dilengkapi sistem penembakan otonom, manajemen misi yang efisien, dan dukungan tembakan yang konsisten. MLRS Manatets dapat disesuaikan dengan platform standar atau platform komersial yang tersedia seperti Oshkosh HMTT buatan Amerika, truk militer berat 8x8. Kemampuan MLRS Manatets menarik minat beberapa negara anggota NATO termasuk Denmark dan Belanda, yang telah melakukan pembelian dari Israel. Ini dianggap sebagai pesaing M270 HIMARS yang merupakan Multiple Launch Rocket System buatan Amerika. MLRS Manatets adalah contoh penting kemajuan Israel dalam bidang teknologi militer di panggung global. Iron Dome. Iron Dome adalah sistem rudal pertahanan Israel yang dikembangkan oleh Rafael Defense System.
Program ini dimulai pada tahun 2005 dan pengembangannya dimulai pada tahun 2007. Iron Dome dirancang untuk memberikan perlindungan bagi kota-kota Israel dari serangan rudal balistik jarak pendek, roket, dan artileri musuh. Sistem pertahanan rudal ini pertama kali diaktifkan pada tahun 2011 dan terbukti sejak saat itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Satu baterai Iron Dome terdiri dari 3 hingga 4 peluncur rudal, sebuah radar serta unit manajemen pertempuran dan sistem kendali rudal. Setiap peluncur rudal Iron Dome dikemas dalam kontainer peluncur yang berkapasitas 20 rudal Tamir. Mobilitas launcher ini dibawa dengan truk 6x6, namun untuk standby, peluncur dipasang di atas dudukan mati. Sementara untuk sistem radar dirancang mampu mendeteksi sasaran mulai dari roket, artileri, bahkan sampai proyektil mortir 60 mm. Model pencegatan sasaran dilakukan dengan aman, yakni saat sasaran sedang berada pada lintasan terbangnya. Keharusan dari sistem Iron Dome yakni jaminan bahwa sisa serpihan rudal atau roket yang berjatuhan tidak boleh melukai penduduk yang ada di bawahnya. Sistem kerja Iron Dome dapat dibagi dalam 3 tahap, di mana radar akan mendeteksi dan memperkirakan arah datangnya ancaman. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke unit manajemen pertempuran yang akan menghitung lintasan dari target, mulai dari posisi luncur sampai titik perkiraan jatuh. Berdasarkan kalkulasi tersebut, sistem kemudian menyiapkan rudal Tamir untuk mencegat sasaran di koordinat yang tepat. Dengan satu sistem baterai Iron Dome ini bisa melindungi wilayah hampir 60 mil persegi. Ini adalah Iron Beam. Iron Beam adalah senjata energi laser berkekuatan 100 kW yang diarahkan ke udara sebagai sistem pertahanan, yang perkenalkan oleh industri pertahanan Israel, yaitu Rafael Advanced Defense System. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan artileri roket jarak pendek dan bom mortir. Memiliki jangkauan hingga 4,3 mil atau sekitar 7 km. Terlalu dekat bagi sistem Iron Dome untuk mencegat proyektil secara efektif. Selain itu, sistem ini juga dapat mencegat drone atau kendaraan udara tak berawak. Iron Beam tersebut akan menjadi sistem pertahanan udara terintegrasi elemen kelima Israel. Iron Beam menggunakan serat laser untuk menghancurkan target lintas udara dalam waktu 4 hingga 5 detik setelah penembakan pada jarak 13 mil atau sekitar 20 km. Biaya setiap intersepsi dapat diabaikan. Tidak seperti pencegat rudal Iron Dome yang mahal, sekitar $2.000 AS per misil, sedangkan Iron Beam biaya pertembakan hanya perlu $3 saja. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Iron Beam ini akan segera dioperasionalkan secepatnya dari rencana jadwal peluncurannya di tahun 2024.